kemarin ada peperangan nih, akhirnya volatilitasnya tinggi. Bisa dibuat judi dong kalau begitu. Kalau kita ngebahas soal judi, wah itu efeknya berakar-akar. Ya. Aku ada uang, katakan 1 juta rupiah. Aku mau masukin 100.000, 100.000. Itu namanya plan dong. Benar. Jadi menurut lo, apa bedanya plan yang seperti itu dan juga trading plan? Selamat datang semuanya di Trader Century. Bersama gue di sini Rangga Aksana Dan aku Nover Rehan. di mana kita kali ini Bore, Gimana Bang? kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya sudah jadi bahan pembicaraan buah bibir sangat lama sekali. Forex dan judi. Waduh, ini memang perbincangan yang bahkan perdebatan ya, yang dari dulu sampai sekarang nggak ada habisnya. Belum habis, belum selesai. Ya, Menurut lu sendiri dan juga Trader Century, apa sebenarnya kaitan antara forex dan juga judi? mungkin aku singgung dulu soal kenapa sih banyak orang yang menganggap forex dan judi ini suatu hal yang sama sebenarnya. Hal itu berdasarkan dari spekulasinya. Judi kita berspekulasi, forex juga anggapannya di luar sana berspekulasi. Padahal sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Kenapa aku bilang berbeda? Karena di forex itu kita ada yang namanya analisa, ada yang namanya fundamental, ada yang namanya pengaturan resiko. Jadi ketika kita trading, itu sebelumnya kita sudah tahu kenapa kita masuk, alasan kita masuk apa, batas resiko kita di mana. Jadi sudah pandangannya berbeda. Jadi ibarat kita layaknya bisnis sebenarnya. Kalau aku nyambungin trading itu kayak kita bisnis. Misal nih, kita punya restoran, nyiapin plannya di weekend minggu depan bakal rame. Kita udah nyiapin 500 packs nih. Ternyata yang datang cuma 200 orang. Ada 300 packs ini yang sia-sia dong. Kalau besok, biasanya kebanyakan restoran udah anggap itu nggak fresh, jadi nggak bisa dipakai. Jadi itu suatu hal yang rugi. Sedangkan kalau kita di trading, ya sama. Kadang ada kalanya apa yang kita plankan itu nggak sesuai sama apa yang kita prediksi. Tapi kita sudah tahu batas resikonya di mana. Restoran pun sudah dari 500 itu tadi udah memprediksikan, semisal worst case-nya orang yang datang nggak sesuai, itu seperti apa tindakan preventifnya ya. Oke, jadi pembisnis itu ketika dia punya restoran nggak sesuai sama analisanya, ternyata ada COVID nih. Yang harusnya 500 orang, ya. tiba-tiba yang datang cuma 200 karena banyak yang dilarang. Ya. Dia nge-manage gimana caranya. Ya. Gitu. Hal yang sama juga terjadi dan ini kita sudah bahkan udah menyiapkan dari awal sebelum masuk tradingnya, masuk transaksinya. Benar. Gitu ya. Yang membedakan adalah itu trading plan intinya. Iya, trading plan. Gimana kalau misalkan gambler, ya udah mungkin dia ada plan. Nah, Ada plan dong. Wah, aku ada uang katakan 1 juta rupiah. Aku mau masukin 100.000, 100.000. Itu namanya plan dong. benar. Jadi menurut lo apa bedanya plan yang seperti itu dan juga trading plan? Sebenarnya plan yang aku maksud tadi itu, kita trading itu pasti kan ada analisanya. Analisa itu kita dapat dari mana? Itu dari hasil kita backtest sebenarnya. Jadi misal aku sudah menciptakan metode ini. Metode ini perlu kita backtest. Backtest itu kita coba metode kita ke beberapa tahun ke belakang. Dari situ datanya kita punya yang namanya probabilitas, ada yang namanya risk ratio, ada yang namanya drawdown maksimalnya kita berapa. Nah dari situ kita bisa punya bayangan, oh berarti dengan data seperti ini kita pakai resikonya seperti apa. Nah resiko dari trading ini itu kita pakai lotnya seberapa. Dari situ. Nah sedangkan kalau kita judi, kita nggak ada data, ibarat data komprehensif ke belakangnya itu nggak ada. Kita nggak bisa menganalisa. Sekedar semisal bisnis retail pun kita ada analisanya. Misal nih, aku mau buat makanan yang viral, pasti kan kita juga ngeriset makanan viral ini biasanya harganya berapa, terus penjualannya itu kira-kira seharusnya aku nyiapin berapa porsi, itu kan pasti ada. Kalau judi apa bisa? Karena ini sebenarnya walaupun ini adalah hal yang sudah sangat jelas bagi para trader, tapi
kita sama-sama tahu ya di Indonesia ini populasi orang bodoh itu banyak dan terus meningkat. Ya. Jadi kita tetap harus sounding tentang ini. Karena banyak juga yang bisa terpengaruh gitu kan. Dia sudah pernah backtest, lalu mungkin ada circle-nya nih bilang, itu tuh judi, lu nggak boleh begini. Gua bilangin ibu dulu, gitu tuh. Jadi sebenarnya gini sih, trading ini banyak yang orang sebenarnya masih awam. Oke. Nah, dari orang awam ini biasanya skeptis. Kenapa tuh kok bisa skeptis? Karena dia belum punya cukup knowledge soal itu. Goblok. Artinya dia goblok. Mungkin belum belajar, belum mendalami dan Ya. goblok. Oke, lalu Itu yang buat orang-orang ini jadi mikirnya, wah forex ini pasti bikin rugi. Mau berapapun, gimana pun caranya dia belajar pasti bikin rugi. Apalagi ditambah beberapa akhir kemarin banyak nih berita-berita soal penipuan, soal mungkin banyak nih soal IKA ya kemarin. Itu kan menyinggung soal yang membuat bisa dibilang nama trading ini jelek. Padahal sebenarnya trading yang sesungguhnya itu nggak dari situ. oke, jadi mereka yang bilang dan belum tahu. Ya. Tapi sebenarnya Ya, ibarat- kita nggak perlu mencoba dulu baru tahu kok. Riset Ya. aja udah cukup kan. Iya. Ada teknologi yang namanya ChatGPT atau Google lah ya, gampangannya. Kenapa nggak riset dulu? Gitu loh. Jadi itu adalah cara yang paling simpel untuk membedakan trading ini judi atau enggak. Caranya yaitu tadi, riset aja dulu. Kalau memang nggak tahu apa itu backtest, nggak tahu apa itu data, dan lu cuman mikir, oke, aku beruntung nggak ya? Nah itu berarti pikiran orang goblok. Jadi cari tahu dulu biar nggak goblok. Setuju nggak? Setuju. Sebenarnya trading ini pun bisa disalahgunakan kalau aku bilang. Salah gunakan dengan cara memperlakukan trading ini layaknya judi juga. Dengan Oke. cara apa? Dengan cara mereka nggak tahu analisanya, sekedar mereka punya uang segini, entah dia masuk market karena apa? Ibarat cacing-cacing naga-naga yang diharapkan. Maksudnya? Ibarat dia punya uang kecil, dia nggak tahu analisanya, pokoknya infonya katanya bakal naik Ikut atau tuh. bakal turun dalam, pokok ikut masuk. Uang habis, silahkan habis. Tapi ketika ada kenaikan atau penurunan, dia bisa untung besar di situ. Oke, kalau untung seneng tuh. Karena kalau aku mikir ya, semua kegiatan Iya. di hidup kita ini itu bisa dibuat judi. Sesimpel kita ngelihat, misalnya aku sama Bro Rangga ngelihat ada 2 burung di atas tiang listrik ya. Aku ngajak Bro Rangga, ayo taruhan. Yang terbang duluan ngasih 500.000. Kan bisa sebenarnya. Burungnya nggak salah. Burungnya nggak salah, tapi perlakuan kita berdua yang buat burung terbang itu jadi dianggap judi. Artinya kehidupan burung ini nggak salah. Nggak salah. Sistem forex nggak salah. Iya. Yang salah adalah manusianya Iya. yang menjudikan. Iya. Entah itu burung, bicara soal burung, bro Reng. Dulu mungkin kita ngelihat orang-orang kalau judi ada di kasino, keren sih memang. Tapi kita ngebahas soal burung ya. Dulu burung ini gua analogikan ya. Dulu burung ini dipakai untuk mengirim surat ketika zaman peperangan. Ya benar. Sekarang zaman sudah mulai maju. Pikiran-pikiran bodohnya lebih maju lagi. One step ahead. Oke, tapi bodohnya. Bodohnya yang maju. Masalahnya populasi orang bodoh ini makin meningkat di Indonesia. Dibuat bisnis penerbangan. Bisnis penerbangan gimana itu? Bisnis penerbangan. Merpati, lu tau Merpati? Itu dibuat balapan judi bangsat. Oh, ya, tahu. Itu dibuat balapan judi tuh. Jadi gini, burung itu ada, itu nggak salah. Salah. Kalau misalkan kita lihat di masa lalu, itu malah bermanfaat burung ini untuk mengirim pesan ketika perang. Tapi sekarang kegoblokan makin maju, diada-ada, Nah, gitu kan? Sama kalau misalkan di forex nih, sistemnya begini nih, ada yang namanya chart, ada yang namanya volatilitas. ya. Kemarin ada peperangan nih, akhirnya volatilitasnya tinggi. Bisa dibuat judi dong kalau begitu. Sebenarnya bisa-bisa aja. Dan semua keadaan pun bisa, Karena apapun memang temanya. apapun itu bisa dibuat judi sebenarnya. Cuman gimana caranya kita menyikapi itu. Sebenarnya trading ini kan simple, jual beli. Forex and exchange. Jadi trading forex ini sebenarnya kita memperjualbelikan selisih antara mata uang itu tadi. Oke.
Ibarat aku punya uang 1,5 juta ini, yang mana sekarang bisa dapat $100. Beberapa tahun ke depan ternyata $1 ini nilainya 20.000 rupiah. Aku posisi punya uang $100 dong. Otomatis aku tukerin ke rupiah, otomatis uangku jadi 2 juta. Kan ada kenaikan 500.000 itu di situ. Dan sistem itu yang kita jalankan di trading forex sebenarnya. Keuntungan ketika kita bisa dibilang analisa mengenai selisih harga pasarnya, harga mata uang itu tepat. Itu. Oke. Kalau misalkan gua sandingin ya forex dan juga judi ini, ya kan? Ini sesimpel ketika gini deh, simpelnya di tahun 2025 ini ada isu global soal peperangan. Dan dari traders, walaupun ada yang begitu itu pandangan dia hanya sesimpel volatilitas bakal naik gitu. Ya. Yang artinya itu juga sudah dalam analisa di fase backtest, benar nggak sih? Ya. Yang mana ya sudah, kita nggak perlu ngerti pasar akan naik atau akan turun ya harga emas. Kita hanya berpatok sama pergerakannya aja. Ya. Karena memang dari situlah kita mendapatkan kan, mendapatkan keuntungan gitu loh. Lu setuju nggak soal itu? Untuk itu setuju, karena memang trading ini kan kita dari awal sudah punya plan, kita sudah tahu exitnya di mana, udah tahu lot yang kita gunakan seberapa. Ketika kita loss, kita tahu maksimal lossnya kita seberapa. Ketika kita profit, kita tahu profitnya seberapa. Dari situ kan sebenarnya ya ibarat kayak kita bisnis, karena kita tahu bisa menghitung secara omsetnya berapa. Karena kita trading itu nggak berpatokan di satu entry aja. Jadi kita berpatokan ketika tutup bos, misalnya 1 bulan atau 3 bulan. Yes, kayak kita bisnis beneran. Oke, yang artinya kita berpatok dengan data yang konkret. Benar. Seperti halnya pembisnis-pembisnis lain. Iya. Hanya saja kita memperdagangkan mata uang, Nah, gitu ya. Ya. Dan ada beberapa hal yang memang bisa dijudikan. Itu nggak melulu soal forex kan, semuanya bisa. Jadi itu gimana kitanya aja menyikapi. Apapun temanya bisa dijudiin. Bahkan pemilihan artis juga bisa. benar. Cuman gimana ya? Gua garis bawahi untuk mereka yang FOMO lah. Benar. Dia nggak ngerti nih, belum ngerti. Gua nggak nyuruh lu pada untuk mencoba, gitu. Lu coba ngerti dulu aja, bukan mencoba untuk masuk ke forex baru oke, aku korban, oke, aku tertipu, oke, aku judi. Nggak. Lu cari tahu aja. Ada yang namanya Google, ada yang namanya GPT. Lu cari tahu semua di sana, oke? Baru lu ngerti. Jadi lu nggak perlu harus ngalamin dulu. Ya. Masuk aja ke sana, riset sendiri, ya kan? Yang intinya teman-teman, semua hal di muka bumi ini bisa dikaitkan dengan judi. Main bola bisa, Benar. ya kan? Ayam yang kita makan tuh setiap hari bisa, apapun itu bisa, gitu loh. Jadi itu gimana kitanya aja. Apakah forex itu judi? Bisa dibuat judi. Apakah forex itu bisnis? Bisa dibuat bisnis. Tergantung yang menggunakan sistem ini. Setuju ya? Setuju. Jadi intinya forex itu sistematikanya nggak salah. Yang salah adalah orang yang menyikapi forex ini dengan menggunakan cara judi. Itu sebenarnya. Nah, mengingat hal itu, gue mau ngingetin untuk para oknum di luar sana. Gue akan kencingi piring kalian satu persatu ya. Karena kalau kita ngebahas soal judi, wah, itu efeknya berakar-akar. Ya. Jadi mungkin di kesempatan kedepannya nanti kita bakal ngebahas ciri-ciri oknum. Boleh, menarik ini. Ini menarik. Menarik. Biar kalian tahu nih siapa yang oknum dan siapa yang benar-benar oke, dia mau menyebarkan nama forex, gitu. Nama trading forex ini menjadi baik. Sesimpel kayak lu bisa bedain lah mana yang IK, mana yang enggak. Itulah ya. Kita sebut IK aja. Ya. Buat teman-teman yang masih skeptis, bisa nih ada yang namanya ChatGPT tadi ya. ChatGPT. Nah. Siapa tahu ya kan ketika sudah riset ternyata ternyata Nggak enggak seperti nih. itu, ternyata nggak seperti apa yang aku pikirin kemarin. Nah, dari situ mungkin bisa jadi mata pencaharian baru, opportunity baru karena di forex ini sangat amat mudah. Bahkan di sini tidak mengenal bodoh dan pintar, Benar. mau dan enggak. Nggak melihat status sosial, nggak melihat dari title yang dipunya.
semua orang bisa belajar forex. Semua orang bisa sebebas itu dan seindah itu. Bahkan kita tahu semua resiko dan kemungkinan profitnya itu dari awal. Benar. Sebelum kita trading. Kurang indah apa coba? Dan ini yang dirusak oleh para oknum, bro deh. Asal satu, hanya harus mau ikut kita belajar dari awal. Nggak harus dari kita juga, dari manapun itu, selama ngerti tentang manajemen resiko dulu deh. Ya, itu dulu deh. itu. Riset dulu aja deh, gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memang mau belajar, feel free untuk cek deskripsi, karena di sana sudah kami cantumkan ya, tradercentury.com, di mana kami akan berbagi ilmu dan belajar sama-sama tentang trading forex, saham dan semacamnya. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini tentang forex dan judi, teman-teman. Saya Rangga Aksana. Dan aku Novel Rehan. See you at the next time.